Hai everyone, aku Hilal. Assalamualaikum. Di video kali ini akan dibahas tentang bullying. So, tetap stay tune. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Sebagai manusia yang normal, tentunya kita nggak bisa lepas dari lingkungan sosial atau bergaul dengan orang lain. Namun, ada saat di mana siapapun bisa mengalami saat-saat tidak menyenangkan atau tidak mengenakan di dalam pergaulannya, seperti diledek, diancam, digosipin, diintimidasi, dikucilkan, barang-barangnya dirampas, dipalakin atau uangnya dirampas, dibully lewat sosial media, dan masih banyak perilaku bully lainnya. Bahkan juga bisa sebaliknya, diri kita sendiri pun bisa tergoda untuk ikut meledek, mencaci, melecehkan orang lain, atau bahkan melakukan kekerasan fisik kepada orang lain. Tahukah kamu, perbuatan meledek, mencaci, menakut-nakuti, menindas, mengintimidasi, menggertak, mengancam, melakukan kekerasan fisik kepada pihak yang lemah adalah bentuk dari bullying. Kasus bullying menyebabkan korbannya menjadi stres berat dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pelaku bullying bisa dipenjara loh dan dijauhi dalam pergaulan sosialnya. Bully adalah tindakan menyakiti, melukai orang lain ataupun pihak yang lebih lemah. Yuk kita kenali seperti apa bully bisa terjadi. Yang pertama, dari sudut pelaku. Pelaku ingin menunjukkan dirinya atau kelompoknya sebagai penguasa ataupun jagoan. Cenderung tidak suka melihat orang lain lebih hebat darinya. Atau bisa jadi dendam karena pernah dibully. Yang kedua, karena lingkungan yang cenderung tidak peduli atau menganggap biasa bully. Kemudian yang kedua, orang tua kelewat keras dalam mendidik sehingga anak melampiaskannya kepada orang lain atau kepada orang-orang di luar keluarganya. Penyebab lainnya karena ketidakberdayaan sistem atau lembaga. Di sekolah, guru kurang mampu mengatasi kenakalan siswa. Tidak ada solusi tegas, dan bisa juga karena mencontoh film, drama, ataupun games. Yang ketiga, dari sisi korban. Korban tingkah laku atau penampilannya cenderung memancing untuk dibully, seperti berlebihan ataupun norak. Kemudian, korban tidak mampu bergaul dengan layak atau wajar. Korban cenderung tidak memiliki banyak teman. Yuk stop perbuatan bully dan jangan sampai menjadi pelaku dan jangan menjadi korban. Solusinya gimana? Semua pihak bekerja sama untuk menghentikan bully. Seperti di rumah, orang tua adil dan memberikan teladan, juga tidak membiarkan bully, juga mampu mengatasi bully di rumah. Lalu di sekolah, guru menjadi model yang baik untuk ditiru. Guru mampu bertindak tegas secara adil kepada siswa tanpa melihat siapa dan seperti apa latar belakang siswanya. Dan akan lebih baik lagi jika sekolah membuat satgas atau satuan tugas anti-bully yang melibatkan guru, siswa, dan bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Lalu dari sisi masyarakat mengawasi untuk tidak terjadi bully. Dan jika bully terjadi, maka masyarakat bertindak menghentikan bully. Hal penting lainnya yang juga dapat dilakukan seperti meningkatkan hubungan persaudaraan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan kerja, atau dalam lingkungan kantor. Juga menciptakan keakraban, kedekatan, dan saling memahami. Secara umum ada 3 jenis bully. Yang pertama, bully secara fisik. Yang kedua, bully secara verbal. Yang ketiga, bully secara psikologis. Bully secara fisik. Tindakannya seperti melukai, memalak, memukul, menjewer, ataupun menampar. Berikutnya, bully secara verbal.
Tindakannya seperti mengancam, menyakiti hati, mengejek nama orang tua, menyindir kekurangan seseorang. Bully secara psikologis. Tindakannya seperti menyebarkan gosip, memfitnah, mempermalukan korban di depan umum, dan juga menolak korban. Secara luas ada 7 jenis bully. Yang pertama, physical bullying atau intimidasi fisik. Yang kedua, verbal bullying. Yang ketiga, indirect bullying atau intimidasi tidak langsung. Yang keempat, social alienation atau keterasingan sosial. Yang kelima, cyberbullying. Yang keenam, relational bullies atau bully secara sosial. Yang ketujuh, bullies from reactive victim. Physical bullying atau intimidasi fisik. Setiap ada kontak fisik dengan korban, pelaku memukul, menendang, mendorong korban sampai jatuh, meninju, menampar, menjambak. Lalu pelaku mengambil sesuatu yang dimiliki korban, merusak dan menghancurkan barang yang dimiliki korban. Pelaku mendorong korban hingga terjatuh. Tindakan berbahaya ini sering menyebabkan korban mengalami cedera atau cacat fisik dan bahkan kematian. Verbal bullying. Tindakannya berupa ejekan, ancaman, bercanda tentang suku, agama, ras, status sosial ekonomi, juga cara pandang. Juga melakukan komentar ofensif atau menggoda. Berikutnya, indirect bullying atau intimidasi tidak langsung. Tindakannya berupa penyebaran rumor, gosip, juga cerita tentang rahasia orang lain. Berikutnya, social alienation atau keterasingan sosial. Tindakannya berupa mengucilkan atau mengecualikan seseorang dari orang lain atau dari kelompok. Juga mengolok-olok dengan menunjukkan perbedaan. Berikutnya, cyberbullying. Tindakannya berupa mengirim pesan, gambar, atau informasi menggunakan email, jejaring sosial media untuk membuli korban. Relational bullies atau bullying secara sosial. Tindakannya berupa mengeksklud seseorang dari komunitas sosial atau dibuang secara sosial. Lalu yang ketujuh, bullies from reactive victims atau awalnya menjadi korban lalu menjadi pelaku. Pada kelompok bullies from reactive victim, awalnya pelaku adalah korban. Kemudian melakukan tindakan balas dendam menjadi seorang pelaku bully. Jadi guys, ketahuilah bully adalah kejahatan atau kezoliman. Maka jangan menjadi korban dan jangan menjadi pelaku. Jika terlanjur menjadi pelaku, maka hentikan saat ini juga. Tidak pernah ada kejahatan yang berakhir dengan kebaikan untuk pelakunya. Dan jika kamu adalah korban, jangan diam saja atau membiarkan diri kamu terus dibully. Janganlah kamu terus dekat atau bersama dengan pelaku bully. Jaga jarak. Belajarlah berkata tidak jika kamu dipaksa. Belajarlah berteriak jika kamu dibungkam atau diintimidasi. Mendekat dan bertemanlah dengan orang baik di sekitarmu. Jika kamu tidak bisa berteman dengan banyak orang, setidaknya bertemanlah dengan 1 atau 2 orang saja. Jangan sendiri. Jika kamu tidak mampu menghadapi mereka sendiri, maka adukan kepada orang yang lebih kuat atau orang baik di sekitarmu, atau orang-orang yang berwenang atau pihak berwajib atau polisi. Jangan malu dan jangan pedulikan orang-orang yang mengatakan kamu tukang ngadu. Keamanan dan kenyamanan kamu jauh lebih penting. Lalu belajarlah bela diri. Akan sangat bermanfaat jika ada yang mengganggumu. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Bye everyone. Aku Hilal. Wassalamualaikum.